Nanti akan saya sampaikan sekilas, karena kalau berbicara pelayanan publik sebenarnya untuk dinas kesehatan ini pelayanan yang berhubungan dengan apa yang ada di kesehatan. Kedua, kita juga bisa membawahi 22 puskesmas dan 2 OPTD. Jadi 22 puskesmas dan 1 gudang farmasi, kepada farmasi, 1 lagi yang saya bangun itu laboratorium kesehatan daerah, dan sekarang kemudian berubah jadi laboratorium kesehatan masyarakat. Untuk pelayanan publik, pada kalau yang tercatat dalam standar pelayanan kita itu sebagai di sini itu kita hanya sebenarnya sekarang sudah mulai semuanya 22 pelayanan di sini. Yang 9 sertifikat laik izin sanitasi restoran. Kemudian ada dalam di kita berjalan pengawasan internal. Jadi di dalam pelayanan publik itu kan penyelenggaraan itu sekurangnya mengikuti tadi kan sudah informasi sudah ada ya, kemudian pelayanannya masih ada ya, yang nanti ada di sebelah sana di SDK ada pelayanan perizinan, kemudian ada juga di pengolahan informasi sudah, terus pengaduan, kemudian konsultasi, ada juga semuanya itu nanti dievaluasi atau diawasi ya, ada pengawasan internal dari pimpinan dan kabis. Nah, karena itu semuanya di dinas, maka ketika ada salah satu trouble, umpamanya ada keluhan pada pelayanan tadi, otomatis dinaslah yang seolah-olah jadi tumpuan pengaduan. Kemudian yang pertama itu seluruh keadaan yang tadi dari mulai tadi pengawasan secara berkala rumah sakit, oleh bidang Yankes di sini, bidang namanya bidang Yankes nanti untuk melayani rujukan mutu dan primer ya, itu sebagai yang menguasai rumah sakit. Adapun untuk penyakit seperti penyakit besar biasanya itu bidang kedua seperti laporan tadi, itu nanti dirangkum menjadi satu kesatuan informasi tentang tingkat kesehatan atau tingkat kesehatan warga Tasikmalaya. Kesehatan mulai daripada pelayanan, terus membawahi dari 22 puskesmas, lalu pengawasan internal, sama juga bertanggung jawab atas semua kesehatan yang ada di Bekasi. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, bagaimana dinas kesehatan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi orang-orang yang bekerja di dinas kesehatan itu sesuai dengan kompetensi yang baik untuk menangani tentang kesehatan di Kota Tasikmalaya. Untuk SDM di sini itu kan di bidang kesehatan itu bidang itu ada 4. Yang pertama bidang Kesmas, kesehatan masyarakat. Ini yang langsung terjadi masyarakat, biasanya itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat umum. Yang pertama itu dalamnya ada promosi kesehatan dan perilaku. Jadi seperti yang menangani posyandu, gitu kan, atau RW siaga, gitu kan. Kemudian kedua ada kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada lagi PIJI di masyarakat, kesehatan remaja dan lansia. Kemudian yang terakhir ada kesehatan lingkungan Kesmas. Yang kedua pelayanan kesehatan dan Kes itu menangani tadi untuk pengawasan rumah sakit, di dalamnya ada rujukan, ada mutu pelayanan. Jadi tadi pelayanan itu seperti apa itu. Kemudian ada pelayanan primer, di mana standarisasi rumah sakit itu fasilitasnya seperti apa. Seperti contoh dalam akreditasi, kalau teman-teman datang ke satu tempat di sini aja, kalau masih bingung di mana ya WC, berarti sebenarnya itu belum dalam standar pelayanan itu belum akreditasi terbaik. Yang pertama, untuk menentukan kompetensi profesionalisme daripada nakes itu, yang pertama setiap kalau nakes itu pasti itu kalau sudah mendapatkan uji kompetensi sebenarnya, sertifikatnya itu mungkin pertama. Untuk ini sebagai syarat. Karena untuk kalau di dalam contohnya ini, kalau mau dokter, perawat, medis medis apa medis yang murni itu termasuk spesialis itu otomatis. Biasanya kalau ada kuliah atau mau dari manapun, ada persiapan manapun, biasanya nanti akan uji kompetensi. Nah itu yang menjadi syarat pertama bahwa dia layak disebut sebagai tenaga profesional. Kita menerima pengaduan juga dari masyarakat
Nah, kalau dari pihak dinasnya sendiri itu pernah nggak langsung terjun langsung ke masyarakat itu untuk meriset atau memantau langsung karena dari pihak dinasnya langsung memantau bagaimana sih masyarakat itu tentang pelayanannya gitu ya, menerima pelayanan dari pihak kesehatan ini. Kalau biasa kita mengambil dari puskesmas. Jadi kan kita itu ada monitoring. Kalau saya kemarin kita masuk ke si monitoring untuk itu Bu mana ya? Monitoring ke lapangan itu salah satunya itu mungkin nanti. Nanti kita temuan dari sana di masing-masing puskesmas. Itu yang rutin ya yang rutin. Jadi nanti puskesmas akan melaporkan. Kita itu akan menanyakan sejauh mana program dijalankan di puskesmas dari mulai aspek itu, dari mulai pelayanan di depan sampai pelayanan pelayanan administrasi. Cuma di proses ini bukan hanya pelayanan poli umum, poli tinggi bukan, tapi seluruhnya termasuk pelayanan keuangannya seperti apa, penyerapan anggaran seperti apa, uang BUD tempatnya untuk apa, kan? Itu semuanya dimonitoring oleh Pusatkis kan? Itu yang pertama. Yang kedua nanti juga dimonitoring oleh TPCD ya. Itu itu untuk program seluruhnya sama. Itu saya masuk ke TPCD yang bertingkat. Itu salah satu yang rutinnya. Nah, untuk karena kita itu kadang-kadang tidak masuk ke ranah itu, kita butuh yang tidak handbrand. Makanya kemarin kita menganggarkan udah tiap tahun sebenarnya tiap tahun untuk survei kesehatan masyarakat. Kita menggandeng kita 2 tahun ini ke variannya, si pemilihannya. Nah, ke varian nanti keluar itu udah timnya maju, ambil hasilnya cukup memuaskan. Dan jangan itu mungkin dalam survei itu orang itu jadi antara kadang-kadang ekspektasinya beda. Jadi kalau varian mah ekspektasi ke rumah sakit itu rendah. Jadi emang rumah sakit bagus karena dia lah lumayan rumah dari sini. Jadi bagus. Tapi kalau dia ekspektasinya tinggi, standar ditinggikan, ketika datang ini sih lain untuk dari sistem itu, dari cara pembayaran. Dinas Kesehatan Tasikmalaya itu juga mengatur meregulasikan manajemen juga SPP di kota kan, fasilitas menanggung juga kan. Ya, untuk ini kawasan. Kondisi keuangan RSUD hari ini itu kan yang mengalami defisit ya. Defisit dan pengkajian kami itu ketika melihat defisitnya RSUD ini kan menghalangi rencana pelayanan RSUD tersebut. Makanya kan sering terjadi yang banyaknya ketidakpuasan atas layanan yang dilayani oleh RSUD Kota Tasik, RSUD Sukarjo. Nah, apakah Dinas Kesehatan ini sudah punya preventif untuk mengatasi hal ini? Untuk defisit tadi sekarang sudah saya tidak kata kewenangan itu, tapi saya akan menjawab seperti saya. Salah satu yang jadi kendala itu yang pertama overload dan pelatihan daripada pegawai. Yang sekarang terjadi di kabupaten antara kota Tasikmalaya dan kabupaten Tasikmalaya itu Dinas Kesehatan itu tidak menguji itu pembuatan tidak. Jadi apa namanya mandiri efek itu pemakanan. Keduanya untuk jaminan itu sekarang ada di Dinsos. Jadi mungkin nanti bisa disaring ke masyarakat, tetangga sana. Jadi pengurusan KIS itu sekarang di Dinsos sudah dipindahkan di sana. Jadi sekarang itu udah kita itu tidak mengerti ya untuk anggarannya, hanya petataan yang kita untuk untuk pendataannya biasanya nanti bisa dicek di bagian BKN. Jadi Pak, izin perkenalan diri, nama saya Rifan Andra Dipagi dari kelompok 3 birokrasi. Kebetulan memang kami diberikan tugas sama dosen kami untuk menganalisis wawancara tentang masalah kesehatan gitu, salah satunya BPJS. Nah ini mah pandangan Bapak ya, selama Bapak menggunakan BPJS, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak kurang, baik dari segi pelayanan, dari segi
kayak misalkan sering dibeda-bedakan atau apa gitu. Misalkan Bapak lagi sakit nih, datang ke klinik, contohnya klinik kecil. Nah, di situ kan ada yang umum, ada yang BPJS. Nah, di situ kan sering terjadi banyak kendala-kendala ataupun aduan-aduan masyarakat yang memang sering adanya perbedaan gitu. Atau enggak dipilihkan contohnya, ini mah BPJS nantilah utamakan dulu yang umum gitu. Apakah pernah merasakan seperti itu atau apa gitu, Pak? Alhamdulillah ya, beberapa lebih yang saya yayasan saya selama ini saya belum pernah merasakan apa yang dikatakan kendala di BPJS. Alhamdulillah BPJS saya masih dikasih kesehatan. Jadi belum pernah mempergunakan gitu. Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Belum pernah mempergunakan. Untuk anak atau istri? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Jadi untuk segi menurut Bapak pandangan pribadi, BPJS itu sangat berguna tidak bagi masyarakat yang memang notabene-nya banyak gitu yang menggunakan. Menurut Bapak program BPJS itu sangat berguna, membantu atau cuma sekedar kan per bulan itu pasti bayar ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak efektif atau tidak itu Pak program Ya kalau bagaimana proses perjalanan sakitnya gitu kan kalau Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.